Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan proposal kewirausahaan dengan judul Balur atau Bambu Aluminium Rumah Tangga. Adapun penyusun dari proposal ini adalah kelompok 8 dengan anggota saya sendiri Anissa dengan NIM S1R020010, Anissa Syafrina Rizkika Hamid dengan NIM S1R020011, dan Arwini Santiwidya dengan NIM S1R020017. Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram 2021. Bisa kita lihat di daftar isi bahwa proposal ini terdiri dari 4 bab, di mana bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua gambaran umum rencana usaha, bab ketiga metode pelaksanaan, dan bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bab pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Adapun latar belakang dari usaha ini seperti yang kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini menginfeksi berbagai lini kehidupan, mulai dari sektor kesehatan, ekonomi, bahkan sosial. Banyak penduduk yang kemudian harus dirumahkan oleh pemberi kerja. Selain karena ada pembatasan jumlah pekerja yang bisa beraktivitas di kantor ataupun pabrik, hal itu terjadi karena permintaan atau konsumen domestik mengalami penurunan. Dampaknya, pendapatan masyarakat pun mengalami pengurangan. Salah satu masyarakat yang terkena dampak pandemi ini adalah masyarakat LKJB yang banyak sekali kehilangan pekerjaan mereka. Dari permasalahan itu, kelompok kami akan memulai sebuah usaha di mana ini cukup menjanjikan, yaitu untuk meminimalisir jumlah pengangguran yang terdapat di LKJB. Usaha yang akan kami buat adalah usaha kerajinan rumah tangga yang berbahan dasar bambu dan aluminium. Manfaat dari kegiatan usaha ini adalah untuk memberdayakan skill atau kemampuan masyarakat setempat yang kehilangan pekerjaan akibat COVID-19, yang dimana kegiatan usaha ini dapat membantu perekonomian masyarakat LKJB. Kemudian yang kedua, perumusan masalah. Adapun perumusan masalah yang dibahas pada proposal ini, yang pertama yaitu bagaimana cara memberdayakan skill atau kemampuan masyarakat LKJB. Yang kedua, bagaimana cara meminimalisir pengangguran di LKJB. Kemudian yang ketiga, tujuan kegiatan. Adapun tujuan dari kegiatan yaitu untuk memberdayakan masyarakat LKJB dan mensejahterakan secara ekonomi dengan mengembangkan usaha yang kreatif dan bernilai jual tinggi. Kemudian yang keempat, luaran yang diharapkan. Luaran yang diharapkan dari usaha ini berupa produk kerajinan rumah tangga seperti oven, loyang, sendok masak, dandang, panci, parut, tembang, sate, dan masih banyak lagi yang tentu saja bernilai jual tinggi atau bernilai ekonomi tinggi. Kemudian yang kelima, manfaat kegiatan. Adapun manfaat dari kegiatan yaitu dengan menghasilkan produk yang dibuat secara handmade dapat mengurangi polusi udara yang diakibatkan oleh limbah asap pabrik dan membuat udara menjadi lebih sehat. Jadi, usaha yang kami jalankan ini sangat ramah lingkungan karena dibuat secara handmade sehingga dapat mengurangi polusi udara. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu mengurangi penggunaan alat rumah tangga yang berbahan dasar dari plastik yang dimana dapat menyebabkan penyakit darah tinggi. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak sedikit masyarakat yang menggunakan peralatan rumah tangga yang berbahan dasar dari plastik. Tentu saja ini sangat berbahaya bagi kesehatan mengingat bahwa plastik memiliki banyak sekali dampak negatif bagi kesehatan manusia. Selain itu juga dengan membuka usaha pembuatan peralatan rumah tangga, kita dapat menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat, terutama masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga hal tersebut dapat menekan jumlah angka pengangguran di dalam masyarakat. Misalnya, masyarakat dapat dipekerjakan sebagai pengrajin dan tim pemasaran untuk produk tersebut. Dan jika mulai berkembang, akan membutuhkan tenaga pengrajin dengan tim pemasaran yang lebih banyak, sehingga peluang kerja pun juga meningkat. Jadi, di sini masyarakat akan bekerja, baik sebagai tim pengrajin ataupun tim pemasaran sesuai dengan skill atau kemampuan yang mereka miliki. Jadi, jika usaha ini berkembang, maka tim pekerja juga akan semakin tinggi. Selanjutnya, bab 2, gambaran umum rencana usaha. Pertama, keunikan atau kelebihan produk. Produk dapat dipesan sesuai ukuran dan bentuk yang diinginkan, dan terdapat berbagai jenis loyang yang dapat dipesan. Di samping itu, harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan harga pabrik.
Kedua, pangsa pasar. Target pasar kami adalah ibu-ibu rumah tangga, produsen kue, dan lain sebagainya. Untuk merealisasikannya, maka kami menentukan outlet kami nantinya haruslah berdekatan dengan pasar atau komplek pertokoan peralatan rumah tangga. Ketiga, lokasi usaha. Lokasi usaha merupakan suatu hal yang sangat penting guna menunjang berkembangnya usaha kami nantinya. Dalam menentukan lokasi usaha, ada beberapa hal yang kami pertimbangkan, yaitu lokasi yang strategis, berdekatan dengan pasar, toko kue, dan berada di komplek pertokoan peralatan rumah tangga. Untuk itu, kami telah memiliki lokasi tempat usaha kami adalah di daerah Swete Mataram, yaitu di Jalan Sandubaya, Bertais, Kota Mataram. Selanjutnya bab 3, metode pelaksanaan. Pertama, pengamatan lingkungan. Sebagai awal dari pendiri usaha, hal pertama yang harus kami lakukan adalah melakukan pengamatan langsung terhadap lingkungan sekitar kami. Tujuan dari pengamatan lingkungan ini adalah untuk mencari peluang usaha yang sekiranya nanti bisa berkembang dengan baik ke depannya. Dari hasil pengamatan di lingkungan sekitar, didapat bahwa masyarakat di lingkungan sekitar mempunyai skill dalam membuat kerajinan rumah tangga, dan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Hal ini akan memungkinkan berkembangnya usaha kerajinan rumah tangga ini. Oleh karena itu, kami mencoba untuk membuat suatu usaha kerajinan, yaitu usaha kerajinan rumah tangga balur. Kedua, pembuatan planning usaha. Langkah selanjutnya adalah membuat planning usaha. Di dalam planning usaha ini dijelaskan tentang latar belakang usaha, jenis usaha, lokasi usaha, strategi pemasaran, jadwal kegiatan, estimasi biaya yang diperlukan, pemasaran dan keuntungan yang akan didapatkan. Di samping itu dicantumkan juga analisa kelayakan usaha yang akan kami jalankan, seperti aspek sumber daya manusia, di mana masyarakat sekitar mempunyai kemampuan dalam membuat kerajinan rumah tangga. Subbab 3.3 tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat berbagai varian ukuran peralatan rumah tangga yang akan kami jual. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasan kepada konsumen untuk bisa memilih ukuran yang mereka butuhkan atau mereka inginkan. Selanjutnya, menyebarkan brosur yang berisikan tentang keunikan, keunggulan, serta manfaat dari produk balur ini. Terakhir, menawarkan via online dan juga secara langsung kepada ibu-ibu rumah tangga dan toko-toko kue. Subbab 3.4 yaitu persiapan usaha. Persiapan usaha yang dimaksud di sini adalah mempersiapkan segala peralatan yang dibutuhkan untuk memulai usaha kerajinan rumah tangga balur ini. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana merancang media promosi yang akan digunakan. Subbab 3.5 memulai usaha. Setelah semua persiapan dilakukan dengan baik, barulah usaha kerajinan rumah tangga balur ini bisa kita mulai. Bab selanjutnya yaitu bab 4 tentang biaya dan jadwal kegiatan. Subbab pertama 4.1 tentang anggaran biaya. Pada tabel 4.1 ringkasan biaya PKMK. Yang pertama, jenis pengeluarannya. Jenis pengeluaran pertama adalah peralatan penunjang. Biaya yang dibutuhkan untuk peralatan penunjang tersebut adalah Rp6.168.000. Yang kedua, ada bahan habis pakai. Biaya yang dibutuhkan adalah Rp2.610.000. Dan yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya ini maksudnya itu biaya promosi yang kita gunakan apabila kita menyebarkan brosur dan yang lain-lainnya. Di sini kami membutuhkan sebesar Rp350.000. Jadi jumlah biaya yang kita butuhkan adalah Rp9.128.000. Subbab 4.2 yaitu jadwal kegiatan. Persiapan yang pertama, persiapan proposal usaha. Persiapan proposal usaha ini kami lakukan pada akhir bulan April sampai awal bulan Mei. Yang kedua, survei lokasi usaha dan bahan baku. Survei lokasi usaha dan bahan baku ini kita lakukan pada awal bulan Mei sampai pertengahan bulan Mei 2021. Yang ketiga, pengadaan peralatan. Pengadaan peralatan ini kita lakukan pada pertengahan bulan Mei sampai awal bulan Juni. Yang keempat, pengadaan media promosi. Pengadaan media promosi ini kami lakukan pada akhir bulan Mei sampai pertengahan bulan Juni 2021. Yang kelima itu menjalankan usaha.
Usaha ini kami jalankan mulai dari bulan Juni sampai pemasaran produk. Pemasaran produk ini kami mulai pada pertengahan bulan Juni juga 2021. Penjelasan terakhir mengenai lampiran. Justifikasi anggaran kegiatan. Yang pertama, peralatan penunjang. Materialnya yang pertama berupa palu besi. Justifikasi pemakaian yaitu peralatan, kuantitas sebanyak 6 buah, harga satuan yaitu Rp50.000, total harga sebanyak Rp300.000. Yang kedua ada palu kayu. Justifikasi peralatan, kuantitas yaitu sebanyak 5 buah, harga satuan yaitu Rp25.000, total harga yaitu Rp125.000. Yang ketiga ada penggaris. Justifikasi pemakaian yaitu peralatan, kuantitas sebanyak 6 buah, harga satuan yaitu Rp75.000, total harga yaitu Rp450.000. Yang keempat yaitu paron. Justifikasi pemakaian yaitu peralatan, kuantitas sebanyak 6 buah, harga satuan yaitu Rp200.000, total harganya yaitu Rp1.200.000. Yang kelima yaitu tang. Justifikasi pemakaian yaitu peralatan, kuantitas sebanyak 6 buah sama seperti paron, harga satuan yaitu Rp33.000, total harga yaitu Rp198.000. Yang keenam ada gunting besi. Justifikasi pemakaian yaitu peralatan, kuantitas sebanyak 6 buah juga, harga satuan yaitu Rp200.000, total harga yaitu Rp1.200.000. Selanjutnya yaitu jangka. Justifikasi pemakaian yaitu peralatan, kuantitas sebanyak 3 buah, harga satuan yaitu Rp40.000, total harga yaitu Rp120.000. Yang selanjutnya ada alat roll. Justifikasi pemakaian yaitu peralatan, kuantitas sebanyak 1 buah, harga satuan yaitu Rp2.500.000, total harganya yaitu Rp2.500.000. Yang terakhir ada tatah. Justifikasi pemakaian yaitu peralatan, kuantitasnya sebanyak 3 buah, harga satuan yaitu Rp25.000, total harganya sebanyak Rp75.000. Untuk peralatan penunjang ini kami membutuhkan dana sebesar Rp6.168.000. Selanjutnya ada bahan habis pakai. Materialnya berupa seng. Justifikasi pemakaian yaitu bahan dasar, kuantitasnya sebanyak 20 lembar, harga satuan yaitu Rp65.000, harga total yaitu Rp1.300.000. Aluminium sendok masak. Justifikasi pemakaian yaitu bahan dasar, kuantitas sebanyak 1 lembar, harga satuannya yaitu Rp90.000, total harga yaitu Rp90.000. Yang ketiga ada bambu. Justifikasi pemakaian yaitu bahan dasar, kuantitasnya sebanyak 2 batang, harga satuan Rp10.000, total harga yaitu Rp20.000. Paku keling. Justifikasi pemakaian yaitu bahan tambahan, kuantitas sebanyak 250 gram, harga satuan yaitu Rp20.000, total harga yaitu Rp20.000. Paku. Justifikasi pemakaian yaitu bahan tambahan, kuantitas sebanyak 500 gram, harga satuan yaitu Rp5.000, total harga jadinya Rp5.000. Selanjutnya ada kawat. Justifikasi pemakaian yaitu bahan tambahan, kuantitas sebanyak 3 kg, harga satuannya yaitu Rp25.000, total harga jadinya Rp75.000. Selanjutnya ada aluminium loyang. Justifikasi pemakaian yaitu bahan dasar, kuantitasnya sebanyak 5 lembar, harga satuannya yaitu Rp90.000, total harga sebanyak Rp450.000. Aluminium dandang. Justifikasi pemakaian yaitu bahan dasar, kuantitas sebanyak 5 lembar, harga satuan yaitu Rp130.000, total harga yaitu Rp650.000. Untuk bahan habis pakai ini, kami kuantitasnya itu tidak banyak karena ini adalah usaha permulaan gitu. Nanti apabila usaha kita semakin maju dan maju, pasti kita akan menambah jumlah kuantitas dari material habis pakai yang akan kami gunakan. Untuk bahan habis pakai, kita membutuhkan biaya sebesar Rp2.610.000. Yang terakhir yaitu lain-lainnya. Lain-lainnya ini dimaksudkan adalah biaya promosi yang kita gunakan untuk memasarkan produk kita. Materialnya berupa brosur. Justifikasi pemakaiannya itu promosi, kuantitasnya sebanyak 500 buah, harga satuannya yaitu 700 perak, total harga yaitu Rp350.000. Jadi untuk promosi ini kami membutuhkan dana sebanyak Rp350.000.